Ketika dua legenda bersuara, itu bukan sekadar nostalgia, tapi tanda darurat. Seperti halnya ungkapan pedas dua legenda Malaysia ini. Masa depan bola sepak kita nampak tak begitu cerah lah. Kalau semuanya terjadi yang seperti mana yang berlaku sekarang. yang berlaku sekarang. Kalau semua timnya keluar oleh kerana kekangan kewangan dan sebagainya. Dan tak ada usaha-usaha yang menyeluruh. There must be satu plan induk untuk memastikan bahawa bola sepak ni akan terus maju di negara kita ni. Kita perlu, orang kata, selesaikan perkara ni dulu. Hutang piutang dengan pemain. Settlekan dulu dengan pemain ni. Kita jangan bercakap lagi berapa tim lah yang akan layak beraksi pada musim depan. Kita settlekan, kita bersihkan dulu imej bola sepak kita ni. Dua tokoh besar sepak bola Malaysia, legenda hidup dari era keemasan 80-an dan 90-an, akhirnya angkat bicara. Bukan sekadar nostalgia tentang masa lalu yang gemilang, tapi curahan hati penuh kepedihan tentang realita suram bola sepak Malaysia hari ini. Dan komentar mereka lebih tajam dari kritik manapun yang pernah dilontarkan. Bayangkan, yang pernah mengangkat nama Malaysia di peta Asia, kini hanya bisa menggelengkan kepala. Dulu, mereka berdiri gagah dengan lambang harimau Malaya di dada, membungkam tim-tim kuat Asia. Kini, mereka hanya bisa duduk di kursi komentator, menyaksikan bagaimana sepak bola negeri yang dulu mereka bela tersungkur satu demi satu. Dalam satu kesempatan talk show olahraga, dua legenda ini dengan lantang menyatakan, jika tak berubah, masa depan timnas Malaysia suram. Masalahnya bukan tak ada talenta, tapi tak ada perhatian. Kritik pertama mereka mengarah ke pusatnya semua persoalan, federasi. Mereka menyebut sistem saat ini terlalu cuek. Federasi dianggap hanya pandai bicara soal program jangka panjang, tapi lupa urusan paling dasar, kesejahteraan pemain. Ya, Anda tak salah dengar, banyak pemain profesional di liga lokal bahkan belum digaji berbulan-bulan. Liga jadi ladang utang, bukan ladang prestasi. Bukan 1-2 klub saja yang bermasalah. Kondisi ini sudah merata. Klub kelimpungan bayar gaji. Manajemen terseok-seok urus operasional. Sementara federasi diam 1000 bahasa. Lalu bagaimana pemain bisa fokus ke performa kalau perut pun harus mikir besok makan apa? Sepak bola bukan lagi soal teknik atau taktik, tapi soal bertahan hidup. Bibit lokal diabaikan, pemain asing dijadikan dewa. Salah satu poin paling panas yang diungkap para legenda ini adalah soal penghargaan terhadap pemain tempatan. Menurut mereka, anak-anak muda Malaysia sebenarnya punya potensi luar biasa. Tapi apa daya, jalur karier mereka selalu dibayangi pemain impor. Klub-klub lebih rela habis-habisan bayar mahal untuk pemain luar, padahal yang lokal belum sempat berkembang. Mau bangga dengan pemain luar? Silakan. Tapi realistis juga dong, duit kita tak segede itu. Kontrak pemain asing, terutama dari Eropa, bisa mencapai ratusan ribu ringgit per musim. Tapi sayangnya, kualitas yang dibawa belum tentu sepadan. Banyak pemain Eropa yang datang ke Malaysia justru hanya cari pelarian, bukan datang untuk berjuang. Beda jauh dengan tetangga kita, Indonesia. Indonesia, pemain luar mereka bukan datang demi duit, tapi demi darah dan tanah air. Para pundit ini memberi perbandingan menarik. Di Indonesia, banyak pemain keturunan Eropa berdarah Indonesia yang justru datang tanpa harus digaji besar. Kenapa? Karena mereka datang untuk membela tanah leluhurnya. Mereka merasa terpanggil, dan itu membuat mereka bermain dengan hati, bukan hanya otot dan strategi. Dan kita, Malaysia, tak satu pun keturunan yang mau balik. Inilah bagian paling pedih. Tak satu pun pemain berdarah Malaysia di luar negeri yang tertarik membela harimau Malaya. Kenapa bisa begitu? Mungkin karena dari dulu Malaysia tak pernah benar-benar mengakui atau memberi ruang bagi mereka. Akhirnya, saat mereka sukses di luar sana, mereka pun memilih untuk menjauh. Rasa memiliki itu hilang. Kalau dulu harimau Malaya ditakuti, kini hanya jadi nama penuh nostalgia. Dua legenda ini menyebut sepak bola Malaysia kini hidup dari kenangan masa lalu. Tahun 1980-an, iya, kita pernah berjaya. Tapi sekarang, kita hanya menatap mundur tanpa tahu harus melangkah ke depan. Tak ada regenerasi yang jelas. Tak ada keberanian untuk merombak total sistem yang rusak. Jangan salahkan pemain kalau mereka kehilangan motivasi. Salahkan sistem yang membuat mereka lelah berharap.
Pemain muda sekarang bukan tak mau berjuang, tapi bagaimana bisa bermimpi jadi pahlawan nasional kalau federasi saja tak peduli? Banyak talenta muda yang akhirnya memilih berhenti atau alih profesi. Sementara federasi tetap memutar retorika dan klub tetap sibuk menutup lubang hutang. Waktu semakin sempit, harus ada perubahan atau kita benar-benar tinggal nama. Apa yang disuarakan dua legenda ini harus jadi peringatan keras. Ini bukan cuma keluhan, ini alarm tanda bahaya. Jika Malaysia tak segera memperbaiki dari akar, maka generasi emas yang baru tak akan pernah lahir. Yang ada hanya pengulangan kekecewaan demi kekecewaan. Kalau Harimau Malaya ingin kembali mengaum, maka harus berhenti menggonggong masalah tanpa solusi. Inilah saatnya untuk mendengarkan mereka yang sudah merasakan manis dan pahitnya bola sepak Malaysia. Karena kadang suara masa lalu bisa jadi petunjuk arah di masa depan. Jangan tunggu sampai stadion kosong, supporter pergi, dan nama Harimau Malaya hanya tinggal cerita di buku sejarah. Oke kawan, itu saja kabar dari kita hari ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kami terus bisa berkembang, terus update kabar-kabar terkini khususnya sepak bola di kawasan Asia. Wassalam.